Orang itu kalau mondok, kalau kuliah di tempat-tempat sunnah, yang diajarkan itu pasti kebenaran, insya Allah. Tapi hidayah itu kan di tangan Allah, istiqomah itu di tangan Allah, husnul khotimah itu juga di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berharap kepada diri kita, pada keluarga kita, teman-teman kita, untuk mengenal kebenaran, istiqomah di atas kebenaran, dan kita pun meninggal dunia di atas kebenaran dan di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Yani kok bisa wong itu yang misalkan dari kecil mondok, gampangannya di Al-Furqan lah, sampai lulus Ma'had Ali loh, kemudian wis dadi ustad, yang wis dadi ustad, kok ternyata setelahnya begini begitu. Sangat mungkin terjadi banyak faktor. Faktor yang pertama bisa jadi karena salah pergaulan. Dia tatkala sudah lulus, kemudian dikenal sebagai seorang ustadz yang kondang, kemudian sering undang sana, undang sini, ketemu sana, ketemu sini, akhirnya salah langkah. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang itu adalah hubbud dunia, senang dunia, hubbur riyasa, senang ditokohkan gitu. Perasaan itu mengalahkan iman, perasaan itu mengalahkan keilmuan kadang-kadang. Makanya ini Rasulullah SAW pernah wanti-wanti akan adanya ulama su, orang-orang alim yang jahat, yang jelek. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan." Orang yang paling aku khawatirkan menimpa umatku itu orang alim yang munafik gitu ya, tapi pintar retorikanya, ngomongnya, nyanyi keilmuannya itu pintar. Bisa jadi pula ilmunya nggak barokah. Dan makanya yang sering Anda wanti-wanti kepada para santri di pesantren, ini adalah ilmu itu yang paling penting barokahnya. Bisa jadi karena ilmunya nggak barokah, akhirnya setelah alim, setelah pinter, jadi nggak karu-karuan. Lah ketidakberkahan ilmu itu kadang-kadang loh yo, bisa jadi karena harta yang dipakai untuk menuntut ilmu itu nggak halal. Misal, bisa jadi karena jadi orang tuanya nggak ikhlas, anaknya juga nggak ikhlas. Bisa jadi karena kurang adab anak dengan gurunya, bahkan kadang-kadang orang tua dengan guru muridnya. Itu efek kadang-kadang itu berimbas kepada anaknya. Jadi penyebab orang itu menjadi ilmunya nggak barokah itu banyak. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah, kalau Allah berikan kepada kita istiqamah di dalam memegang ini syariat yang agung dan mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.